kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Halo, selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Pak Yusi, silakan duduk Pak Terima Yusi. kasih. Apa kabar Bu Eni? Sangat sehat Pak Yusi. Apa gimana? Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Pak Yusi sudah meluangkan waktunya hari ini. Tadi saya mengundang Pak Yusi untuk menjadi observer Pak. Kebetulan hari ini saya dimintai oleh Bu Yasinta untuk menjadi coach atau penuntun ya Pak ya. Kebetulan beliau mengalami permasalahan itu mengenai pembelajaran di kelas Pak. Jadi Bu Eni diminta oleh Bu Yasinta untuk menjadi coach atas permasalahan yang dihadapi Bu Yasinta dalam proses pembelajaran. Sebelum melakukan coach ini, kira-kira suasana hati Bu Eni seperti apa? Oke, tentunya saya senang Pak, karena saya dipercaya oleh Bu Yasinta untuk menjadi coach dari permasalahan yang dialaminya. Rencana coaching seperti apa Bu Eni? Kira-kira kompetensi inti coaching apa yang ingin dikembangkan? Oke, kompetensi coach itu kan ada 3 ya Pak ya. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi inti coaching ini, kira-kira Ibu mau mengembangkan lebih spesifik ke kemana? Oke, kompetensi yang ingin nanti saya kembangkan sebagai coach ya Pak ya, yaitu mendengarkan aktif, di mana nanti ketika Bu Yasinta menceritakan permasalahan yang dialaminya itu saya aktif mendengarkan, sehingga untuk selanjutnya nanti saya bisa menuntun beliau untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Ini kira-kira indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Eni mau lakukan coaching ini seperti apa? Ya, indikator ketercapaiannya Pak, tadi kan kompetensi yang spesifik tadi yang dicapai itu kan mendengarkan aktif. Nanti indikator ketercapaiannya itu ketika saya bisa menuntun Bu Yasinta itu menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya sendiri gitu. Saya tidak memberikan solusi, tetapi dia yang menemukan solusinya sendiri. Ini luar biasa untuk pencapaian dari pengembangan coaching dengan Bu Yasinta. Mari kita langsung ke Bu Yasinta untuk melakukan coaching dengan Bu Yasinta. Ya, terima kasih terus ya. Selamat pagi Bu Yasinta. Selamat pagi Bu Eni. Pagi Pak Yusi. Selamat duduk. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana kabar hari ini Bu? Aduh, Bu, kurang baik. Sangat-sangat kurang baik Bu. Pusing kepala. Begitu ya Bu ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, karena kemarin sudah mengundang saya via WA. Katanya Ibu ada permasalahan ya Bu ya, mengenai pembelajaran di kelas, gitu yang saya dengar. Nah, di sini juga saya mengundang Pak Yusi untuk menjadi observer dari proses coaching yang kita lakukan hari ini. Oh iya Ibu, kira-kira tujuan dari pertemuan kita hari ini itu apa? Bisa diceritakan Bu? Iya Bu, terima kasih karena sudah meluangkan waktu Pak Yusi, Ibu Eni sudah meluangkan waktu. Ya memang kemarin saya sempat mengirimkan via WA. Saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi di dalam kelas. Gini, akhir-akhir ini ya selama 2 minggu terakhir ini beberapa kali pembelajaran matematika itu saya lihat siswa-siswa saya itu semakin tidak aktif, semakin malas dalam pembelajaran matematika. Terus mereka juga mengantuk, mereka muak, dan saat mereka muak, mereka sengaja mengeluarkan suara yang besar. Wah! Dan di sini saya sebagai guru matematika, saya merasa aduh, anak-anak ini kok sepertinya sengaja sekali ini menguap
dengan suara yang besar. Jadi di sini saya sudah tahu, oh mungkin mereka bosan dengan pelajaran matematika dan materi yang saya ajarkan. Seperti itu Bu. Gitu ya Bu ya. Ternyata ini juga ya, gawat juga ya. Oke, kira-kira masalah yang Ibu alami itu sejak kapan ya Bu ya? 2 minggu terakhir Bu. Kira-kira menurut Ibu itu penyebabnya apa kira-kira? Ya, kalau ditanya penyebab, saya akui mungkin karena saya punya metode strategi pembelajaran yang saya gunakan itu terlalu membosankan buat peserta didik. Karena selama ini saya menggunakan metode ceramah, terus saya lebih banyak menggunakan media-media yang abstrak, yang mungkin para siswa itu tidak mengerti. Apalagi anak SD ya Bu ya. Terus pembelajaran juga selalu berpusat pada saya sebagai guru. Saya juga kurang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Dari metode dan media yang Ibu paparkan tadi, kira-kira menurut Ibu itu skalanya kira-kira berapa ya Bu ya? Skala paling rendah. Skala paling rendah itu dari 1 sampai 10, skalanya hanya ya ada di 2. Sangat rendah ya. Ya, rendah sekali memang. Ya, menurut Ibu itu kira-kira solusi yang ingin nanti Ibu capai itu bagaimana dari permasalahan tadi yang dihadapi? Solusinya yang pertama saya mengkaji ulang RPP yang sudah saya susun. Saya perhatikan lagi mengenai strategi-strategi yang saya gunakan. Terus mungkin saya juga mengubah gaya belajar di dalam kelas, gaya saya dalam memaparkan materi mungkin. Ya untuk sementara ini ya bisa seperti itu menggunakan pertamanya. Betul. Dari yang kecil dulu ya Bu ya. Kira-kira selain tadi yang disampaikan itu ada rencana lain lagi? Oh iya Bu, saya lupa tadi. Mungkin saya juga harus menggunakan media-media yang kontekstual, yang masih kontekstual. Ya misalnya, misalnya dalam mengajarkan tentang cara mencari keliling dari persegi panjang, saya kan bisa gunakan whiteboard ini. Ya, daripada saya harus langsung katakan, ya rumus mencari keliling persegi panjang adalah ini. Jadi mungkin saya akan bisa gunakan ini, atau persegi saya bisa gunakan kotak kapur yang ayu ya, yang nyata ya, yang langsung dihadapi dan dilihat sama siswa. Bagus sekali ya Bu ya. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan rencana itu. Dan kira-kira nanti ini Ibu laksanakan terapkan mulai kapan? Ya, saya akan terapkan ini secepat mungkin. Kebetulan hari ini hari Selasa, jadi les matematika itu kan nanti hari Kamis. Mulai sebentar saya akan lihat ulang RPP yang saya buat, lalu saya akan menyusun ulang lagi dengan menggunakan strategi-strategi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian saya juga akan membuat media semenarik mungkin, sekontekstual mungkin, sehingga dengan begitu mungkin bisa merangsang semangat siswa, merangsang keingin-tahuan siswa untuk belajar matematika. Bagus sekali ya Bu ya, saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu Sinta sampaikan tadi. Nah tentunya untuk mencapai untuk mewujudkan atau untuk mencapai rencana yang tadi Ibu sampaikan, ada pihak yang dilibatkan. Rencananya kira-kira siapa saja yang dilibatkan? Ya, tentunya yang ingin saya libatkan itu, yang paling ingin saya libatkan dan yang paling penting adalah seluruh siswa saya. Nah, tentu mereka harus dilibatkan secara penuh dalam perubahan ini dan untuk mendukung rencana yang saya akan jalankan nanti, karena siswa itu adalah subjek ya, bukan hanya sekedar objek dalam pendidikan. Dan saya juga akan melibatkan semua guru-guru, termasuk Pak Yosi, termasuk Ibu Eni. Kita sama-sama saling membantu, saling mendukung agar proses pembelajaran itu bisa lebih efektif lagi.
ya. Nah, untuk rencana aksinya Ibu, setiap kita mengemukakan rencana itu kan pasti kita punya komitmen. Nah, kira-kira komitmennya Bu Yasinta untuk mewujudkan rencana aksi yang tadi disampaikan itu kira-kira apa Bu? Ya, saya berkomitmen agar dalam proses pembelajaran ke depannya, setelah saya mengubah kembali, setelah saya merancang ulang RPP saya, setelah saya mengubah strategi pembelajaran saya dan menggunakan media-media yang lebih menarik serta lebih kontekstual, saya berkomitmen agar semua peserta didik saya itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, mereka selalu penuh semangat dari awal les sampai akhir les. Tidak hanya awal-awalnya saja, akhirnya makin menurun. Tidak, saya berkomitmen agar mereka tetap semangat mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Ya. Dan apa yang mereka pelajari itu dapat mereka mengerti serta mereka dapat aplikasikan di kehidupan mereka sehari-hari, bukan hanya di dalam konteks sekolah. Seperti itu. Oke, Ibu, baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan rencana aksi, terus siapa yang dilibatkan, terus Ibu juga dari punya komitmen yang luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi itu. Kira-kira menurut Ibu skalanya sekarang berapa? Tadi kan dari 2 ya. Tentunya tidak stuck di situ ya. Ya. Tentu saja saya tidak ingin skalanya selalu berada di 2, tidak. Tentu ada peningkatannya, walaupun peningkatannya tidak terlalu maksimal juga, ya paling tidak setiap hari, ya, usahakan setiap hari selalu meningkat ya. Tapi kalau dengan rencana yang sudah saya sampaikan tadi dan strategi-strategi yang sudah saya sampaikan tadi, saya sangat yakin untuk mengatakan skalanya itu berada di 7. Ya, 7. Ya kan, 7 semoga nanti bisa terwujud ya Ibu ya. Iya. Oke, Ibu tadi kan kita sudah menjalani proses coaching. Kira-kira perasaan Ibu bagaimana sekarang? Tadi kan murung ya bisa masuk. Iya Bu, makanya saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak karena setelah melakukan coaching ini perasaan saya sudah menjadi lebih ringan dan saya juga merasa seperti terbebas seperti itu, sehingga saya juga tentu sekarang sudah lebih bersemangat untuk mengubah saya punya pembelajaran di dalam kelas dan mengubah pembelajaran yang tadi pasif akan menjadi aktif. Oke, ya, bagus sekali Ibu ya. Terima kasih tadi sudah berbagi masalah dengan kami, dengan saya sebagai host dan Pak Yosi sebagai observernya. Saya mengapresiasi akhirnya Ibu Yasinta bisa menemukan solusi dari masalah yang Ibu Sinta alami sendiri. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan tadi, rencana aksinya, komitmennya itu bisa terwujud. Dan alangkah baiknya nanti ketika pembelajaran yang Ibu laksanakan itu berhasil, silakan sharing dengan teman-teman. Iya, pada saat itu berhasil. Ya, pasti itu saja. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Sampai jumpa. Halo Beni, Halo Pak Yosi. akhirnya kita sudah melakukan coaching dengan Ibu Yasinta tadi. Kira-kira perasaan Beni seperti apa setelah melakukan coaching? Perasaan saya sangat senang Pak. Tadi Yasinta sudah mengemukakan permasalahan yang dialaminya dan akhirnya dia bisa menemukan solusi dari apa yang dialaminya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan tadi pada saat coaching yang menjadi tingkat pencapaian pengembangan yang dilakukan? Oke, tadi kan indikator kompetensi yang ingin saya capai itu kan dengarkan aktif ya Pak ya. Oke, nah tadi selama proses coaching itu saya mendengarkan apa yang Ibu sudah sampaikan, sehingga saya bisa menuntut beliau untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Baik, jadi pengamatan saya dalam proses coaching tadi yang dilakukan oleh Bu Eni terhadap Ibu Yasinta sudah
menjalankan peran atau menjalankan peran sebagai coach, di mana dalam proses tadi pengamatan saya bahwa alur tirta itu betul-betul dipraktekkan atau dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan di mana menggali persoalan atau problem yang dialami oleh Yesina. Kira-kira kedepannya Bu ini aku potensi di coaching apa lagi yang mau Bu ini kembangkan? Oke Pak, kalau tadi kan hanya mendengarkan aktif ya Pak ya. Kompetensi yang saya kembangkan ke depan itu mengajukan pertanyaan ke board, karena itu kan lumayan sulit ya Pak ya. Jadinya saya harus banyak latihan lagi nanti biar saya bisa menang dia untuk Baik Bu ini, terima kasih untuk terima kasih sudah percaya saya sebagai observer dalam melakukan coaching terhadap persoalan yang dialami. Kiranya ke depan apa yang ingin dikembangkan selain potensi yang dikembangkan tadi, ratusan tadi,